untuk calon P3K yang sudah dinyatakan lulus, kemudian sudah diumumkan, pada saat pengumuman itu pasti diinformasikan kapan apa saja yang harus dilakukan, terutama untuk melengkapi dokumen pemberkasannya, dan kapan itu dilakukan. Setelah itu, proses pengumuman itu kemudian dilanjutkan dengan masa sanggah. Dalam masa sanggah, karena ada masa sanggah dan ketika ada yang menyanggah, sanggahan itu akan diperiksa, diteliti oleh panitia. Dalam hal ini adalah Kemendikbud. Karena ini guru, panitia penyelenggaraan adalah Kemendikbud. Kemudian Kemendikbud akan mempelajari sanggahannya ini bisa diterima atau tidak diterima. Kemudian ketika sanggahan ini diterima, konsekuensinya pasti akan dilakukan pengolahan ulang untuk mengakomodir sanggahan itu. Dan konsekuensi selanjutnya bisa jadi tadi yang sudah dinyatakan lulus akan tergeser menjadi tidak lulus karena ada sanggahan yang diterima. Ini kenapa kok tadinya lulus bisa tidak lulus gitu. Dan mungkin perlu diketahui untuk guru itu berdasar Permenpan RB-nya memang desainnya agak berbeda, proses seleksinya agak berbeda dengan JF non guru. Dan ada 3 tahap, kemudian siapa saja yang berhak untuk tahap pertama, kemudian bagaimana penentuan kelulusan untuk yang tahap pertama, kemudian siapa saja yang berhak tahap kedua, bagaimana penentuan kelulusannya, dan di sana ada afirmasi sekian afirmasi yang di awal yang diatur dalam Permenpan RB, kemudian afirmasi yang diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 1169. Jadi ada 3 kategori ambang batas kelulusan. Ambang batas kelulusan yang sesuai dengan Permenpan 1172, Kepmenpan 1127, kebalik. 1127. Kemudian afirmasi yang berikutnya untuk yang usia di atas 50 tahun, ya itu diatur dalam Kepmenpan 1169 dan afirmasi yang berikutnya. Jadi ada 3 kelompok nilai ambang batas kelulusan dan itu sekuen, artinya yang kelulusan yang berdasarkan ambang batas pertama itu diolah dulu, selesai lulus, baru sesuai dengan ambang batas kedua, selesai, baru ambang batas ketiga. Jadi itu mengapa terjadi, karena adanya sanggahan dan juga ditemukan, terutama karena sanggahan, dan ditindaklanjuti oleh panitia di Kemendikbud, kemudian terjadilah perubahan-perubahan hasil tersebut. Kalau yang nilainya jadi 0, ini yang mungkin kasus yang harus kami tahu kasusnya dulu seperti apa, karena nilai itu kalau tidak salah sepanjang harus dilihat kasusnya paling tidak. Saya tidak bisa menjustifikasi kenapa bisa jadi 0. Saya kira itu dari saya. Mungkin Pak Deputi Jinka kalau ingin menambahkan silakan. Ya, terima kasih Pak Deputi Mutasi. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Yang pertama, pergeseran tadi adalah betul karena ada sanggahan. Sanggahan pertama berasal dari teman-teman yang tadinya waktu dia mendaftar, mereka tidak mendaftar atau tidak memasukkan kode bahwa yang bersangkutan juga terdaftar sebagai data THK2. Nah, ini jumlahnya cukup banyak yang mereka guru honorer yang terdaftar di data THK2, tetapi kemudian waktu melakukan pendaftaran mereka tidak memasukkan kode THK2-nya. Karena waktu dia mendaftar itu dia harus menginput kode dia terdaftar di THK2-nya kodenya berapa. Nah, pada saat setelah dilakukan pengolahan hasil dan mereka kan bisa menghitung sendiri bahwa saya kan THK2, saya juga terdaftar di THK2, saya terdaftar di Dapodik, maka harusnya saya juga bisa mendapatkan afirmasi di THK2-nya. Nah, teman-teman inilah yang kemudian melakukan gugatan. Jumlahnya cukup banyak, kemudian kami menyisir kembali berapa banyak sebetulnya dari peserta dari tahap 1 tadi
yang mereka betul-betul terdaftar di THK2, di dalam database THK2 yang ada di BKN. Database ini tidak pernah diupdate, jadi artinya data ini menjadi sangat statis dan memang kita tidak boleh melakukan updating data THK2. Nah, jumlahnya sangat banyak. Yang dari awalnya gugatan itu hanya puluhan orang, kemudian setelah kami telusuri, ternyata jumlahnya itu ada 9 ribuan orang yang dia betul-betul terdaftar di THK2, tetapi belum mendapatkan afirmasi di dalam perhitungan berdasarkan Permenpan 1127. Nah, ini yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas dasar gugatan yang atau sanggahan yang diajukan oleh teman-teman ini, sehingga mereka kemudian ditambahkan nilai afirmasi dari THK2-nya, ini yang kemudian berpotensi menggeser nilai yang tadinya sebelum atau prasanggah dia tidak lulus, kemudian dia bisa menggeser orang yang lulus di tahap 1. Karena bisa saja di tahap waktu di pengolahan pertama yang bersangkutan misalnya hanya terdaftar di data Dapodik tapi tidak terdaftar di data THK2. Nah, begitu dia yang bersangkutan terdaftar di data THK2, maka dia dapatkan nilai afirmasi tambahan sebanyak lebih kurang sekitar 10% tambahan nilainya. Nah, ini yang berpotensi untuk menggeser nilai-nilai yang dari peserta yang tadinya lulus di sebelum sanggah menjadi tidak lulus setelah sanggah. Jadi perhitungan nilai ini tidak ada manipulasi sama sekali, saya bisa pastikan itu. Dan ini benar-benar murni hanya karena yang sebelumnya yang bersangkutan tidak mendapatkan afirmasi, belum diperhitungkan afirmasinya. Setelah dilakukan sanggah, kemudian mereka mendapatkan afirmasi. Setelah kita cek, ternyata betul yang bersangkutan datanya terdaftar di THK2. Itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk calon P3K yang sudah dinyatakan lulus, kemudian sudah diumumkan, pada saat pengumuman itu pasti diinformasikan kapan, apa saja yang harus dilakukan, terutama untuk melengkapi dokumen pemberkasannya, dan kapan itu dilakukan. Setelah itu, instansi akan mengusulkan ke BKN untuk nomor induk, penetapan nomor induk P3K-nya. Jadi prinsipnya kita berusaha untuk semakin cepat proses ini diselesaikan. Mengapa? Karena kalau mundur-mundur lewat tahun anggaran, bahkan mungkin tahun anggarannya juga mundur lagi, kita sudah harus memikirkan rencana pengadaan ASN tahun 2022. Karena pasti kalau ini mundur tidak segera selesai akan berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan ASN, calon ASN tahun 2022 nanti.